Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang para panelis pada diskusi panel hari ini. Perkenalkan, saya Putra Octaviani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi panel pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan dulu topik dari diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu tantangan dan peluang implementasi beasiswa atau kebijakan beasiswa di Indonesia. Nah, tujuan dari diskusi kita pada pagi hari ini tentu saja untuk menggali pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada implementasi kebijakan beasiswa di Indonesia ini. Apakah menimbulkan hambatan atau kegagalan atau keberhasilannya, tentu akan kita bahas pada diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nih para ketiga panelis kita nih. Yang pertama ada Bapak Amir Kusumawardana selaku Kepala Dinas Pendidikan dari Kota Jakarta. Kemudian panelis kedua kita ada Bapak Basil Basili selaku koordinator tim pengelola beasiswa Yayasan Super Semar, yang dimana Yayasan Super Semar ini merupakan organisasi nirlaba yang didirikan oleh Presiden kedua RI kita ini, yaitu Bapak Soeharto. Kemudian yang panelis kita yang ketiga yaitu ada Mbak Israni Setianti selaku mahasiswa yang menerima langsung bantuan pendidikan, beasiswa pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelum kita mulai pada sesi diskusinya, saya akan menjelaskan dulu ya teknis berjalannya sesi diskusi pada hari ini, di mana sesi diskusi ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi yang pertama, ada sesi memberikan pernyataan, di mana masing-masing para panelis akan diberikan 3-4 menit untuk memberikan pernyataannya. Kemudian sesi kedua yaitu tanggapan dan respons. Nah, di dalam sesi kedua ini nanti panelis pertama akan memberikan tanggapan dari pernyataan yang disampaikan oleh panelis kedua dan ketiga. Kemudian disusul dengan panelis kedua yang akan memberikan tanggapan dari pernyataan panelis pertama dan kedua, juga memberikan respon dari tanggapan panelis pertama. Lalu disusul dengan panelis ketiga yang akan memberikan tanggapan terkait pernyataan yang disampaikan oleh panelis pertama dan kedua, juga memberikan respons terkait tanggapan yang sudah diberikan oleh panelis pertama dan kedua. Kemudian balik lagi ke panelis pertama yang akan memberikan respons terkait tanggapan yang telah diberikan oleh panelis kedua dan ketiga. Lalu ada sesi ketiga yaitu closing statement, di mana masing-masing panelis akan menyampaikan closing statementnya terkait tanggapan, pernyataan, dan respons yang telah disertakan tadi di sesi-sesi sebelumnya. Bisa dipahami para panelis? Bisa. Oke, baik, bisa langsung kita mulai saja ya diskusi pada hari ini. Dimulai dari sesi pertama yaitu pernyataan. Nah, bagaimana sih Pak pernyataan Anda tentang tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan beasiswa di Indonesia terkait dengan huru-hara yang belum lama terjadi mengenai beasiswa daerah, apalagi daerah Jakarta ya waktu itu. Bagaimana menurut Pak? 4 menit dari sekarang ya Pak. Oke, terima kasih moderator. Oke, di sini saya sebagai Kepala Dinas Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta. Dinas Pendidikan Jakarta sendiri mempunyai pandangan tentang kebijakan Indonesia mengenai dari beasiswa nasional dan beasiswa daerah. Dan Indonesia ini mempunyai yang kita tahu lah 2 jenis beasiswa, yaitu beasiswa nasionalnya yaitu KIPK, dan daerahnya itu untuk daerah khusus Jakarta KJMU. Nah, dari kedua beasiswa ini pasti mempunyai banyaknya tantangannya mengenai kebijakannya. Nah, mungkin yang pertama yaitu dari anggaran tersendiri. Anggaran yang perlu dikeluarkan untuk masing-masing beasiswa itu sangat berbeda, karena kan dari mulai KIPK yang levelnya nasional, karena kan nggak termasuk daerah Jakarta saja, pasti Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali, apapun. Nah,
dari anggaran untuk KIPK tuh harusnya lebih besar dari yang ada untuk KJMU ya. Karena beasiswa ini untuk mahasiswa, lebih tepatnya calon mahasiswa yang ingin melanjuti ke universitas yang ada di Indonesia. Dan anggaran ini tuh harus dikeluarkan dengan tepat dan tidak kurang, karena kan jika anggarannya kurang berarti kan kuota untuk yang dikeluarkan untuk calon mahasiswa yang ada itu pasti tidak kesulitan. Nah, untuk KJMU sendiri mungkin anggarannya pasti akan lebih sedikit ya, karena kan KJMU ini kan untuk daerah-daerah Jakarta saja ya, untuk orang-orang Jakarta. Jadi kan pasti akan lebih sedikit lah anggarannya. Dan tantangan yang selanjutnya itu mengenai seleksi. Untuk seleksi sendiri KIPK itu mulai, kan ini kan seluruh masyarakat dari tempatnya harus lebih teliti dan lebih rinci dan ketat lah, karena kan beasiswa nasional tuh anggarannya sangat besar. Jika salah dialokasikan sangat fatal akibatnya, karena kan yang kita tahu banyak orang-orang yang kurang mampu yang benar-benar membutuhkan beasiswa tersebut. Nah, untuk KJMU sendiri seleksinya juga perlu diketat juga. Kemarin juga banyak huru-hara tentang PJ Heru yang memperketat seleksi untuk KJMU. Mungkin bukan saya sih, kami dari Dinas Pendidikan punya pendapat pribadi, karena menurut saya walaupun PJ Heru mengeluarkan peraturan yang tiba-tiba bikin mengkagetkan warga Jakarta, tapi itu termasuk yang tepat, karena kan jika peraturannya tidak diketat, banyak warga Jakarta yang sebenarnya mampu untuk berkuliah atau bersekolah, karena kan KJMU bukan kuliah doang, pasti akan ikut daftar KJMU, dan orang-orang yang berkebutuhan tuh malah tidak dapat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih panelis pertama sudah memberikan pernyataan. Lalu selanjutnya panelis kedua yaitu Bapak Basil. Silakan berikan pernyataan terkait topik diskusi kita pada pagi hari ini. 4 menit dari sekarang ya Kak. Baik, terima kasih moderator Mbak Putri. Kami dari Yayasan Sukasmar izin memberikan pernyataan terkait kebijakan beasiswa di Indonesia. Kami dari Yayasan Sukasmar ini didirikan oleh Presiden kedua kita, yakni Bapak Soeharto, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh moderator kita, di mana beliau dalam mendirikan yayasan itu beliau mempunyai sebuah cita-cita, yakni beliau ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, yang maknanya beliau ingin seluruh rakyat Indonesia yang ada di negeri ini tuh merasakan pendidikan yang sama dan berkualitas, terlepas dari keterbatasan yang para mahasiswa atau mahasiswa ini kekurangan ekonomi. Sejak pendirian Yayasan Sukasmar ini kami itu didirikan pada tahun 1974. Nah, hingga kini dari beasiswa yang telah kami sumbangkan itu sudah cukup banyak, sekitar kalau kami jumlah itu lebih dari 6 juta. Dan juga di dalam 6 juta itu kami juga telah mencetak orang-orang hebat yang dimana orang-orang tersebut itu bisa berkontribusi besar bagi negeri ini, seperti jadi ilmuwan, cendekiawan, atau bahkan jadi pemimpin hebat di negeri ini. Tentu sejak zaman pendirian yayasan ini dengan zaman abad 21 ini tentu tantangannya berbeda. Yang kami lihat di tantangan di abad 21 itu ada masalah yang perlu yang kita bersama-sama untuk tuntaskan, yakni itu kesenjangan pendidikan dan kualitas pendidikan itu sendiri, dimana apabila hal ini tidak dibenahi segera, maka kita akan semakin tertinggal dengan negara maju, yang dimana apabila kita tertinggal dari negara maju itu,
kita akan bisa dibilang terbelakang lah dan tidak mampu menyaingi persaingan dunia yang penuh kata ini. Maka dari itu kami dari Yayasan Super Semar itu terbuka lebar untuk membantu pemerintah atau bahkan pihak terkait yang peduli dengan pendidikan di Indonesia, yang dimana apabila kita mengerjakan ini atau bergotong royong untuk menuntaskan masalah ini bersama-sama, maka masalah itu dapat dituntaskan atau bahkan dipecahkan. Tentu kami berharap beasiswa ini menjadi pemicu lah atau pemacu untuk anak-anak kita yang sedang kesusahan itu untuk meraih cita-citanya, yang dimana mungkin di masa kesini akan sangat sulit untuk meraihnya. Semoga dengan ada beasiswa ini anak-anak itu mempunyai asa lagi untuk meraih hal itu. Lalu kami melihat begitu banyak kebijakan beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan kami melihat masih begitu banyak penyimpangan ataupun permasalahan yang terjadi. Maka dari itu kami menyadari bahwa kebijakan beasiswa ini haruslah tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan. Jika tidak, maka uang ini sama saja bisa dibilang korupsi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Basil selaku panelis kedua yang telah memberikan pernyataannya. Kemudian untuk panelis ketiga, silakan ada Mbak Isani selaku panelis ketiga, yaitu salah satu mahasiswa nih yang langsung menerima beasiswa langsung ya Mbak ya. Silakan berikan pernyataannya Mbak, 4 menit dari sekarang ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri selaku moderator. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Amir selaku koordinator Dinas Pendidikan, dan Bapak Basil dari salah satu Yayasan Super Semar yang membantu pendidikan beasiswa juga. Nah, pendapat saya sebagai seorang mahasiswa yang menerima langsung beasiswa pendidikan terkait dengan kebijakan atau implementasi beasiswa tersebut di Indonesia, dan saya menanggapi bagaimana bahwa kebijakan beasiswa di Indonesia ini yang saya sendiri mengalami dan mendapatkan, saya merasa dengan adanya beasiswa seperti ini pendidikan itu menjadi rata gitu. Yang tadinya pendidikan itu hanya dipandang untuk orang-orang yang mampu dalam kutip dua, tetapi saat ini sudah jelas banyak sekali peluang dan celah di mana masyarakat menengah ke bawah pun bisa gitu loh, ayo ikut, maksudnya tetap melakukan pendidikan setinggi mungkin dengan bantuan beasiswa-beasiswa yang sudah disediakan pemerintah, bahkan pemerintah swasta maupun pemerintah negeri. Dan saya sebagai mahasiswa yang menerima langsung beasiswa ini, saya merasakan dampak-dampak yang sangat berkembang gitu, sehingga yang tadinya saya merasa saya tidak bisa nih nanti sekolah tinggi-tinggi, atau saya merasa teman-teman saya aja kali ya yang kaya yang bisa nanti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi ternyata hal itu dan pernyataan di otak saya itu tentang hal itu kebungkam gitu, karena adanya program beasiswa yang dilakukan pemerintah. Dan untuk beasiswa ini memang betul apa yang dikatakan oleh Dinas Pendidikan juga. Jadi terkait dengan beasiswa kebijakan implementasinya ini, mungkin selain membuat rata itu berdampak kepada mahasiswanya itu bukan hanya sekedar mereka bisa berpendidikan, tetapi banyak hal lain gitu. Selain berpendidikan mereka lebih berkembang, tapi banyak hal lain seperti mereka bisa melakukan untuk mengapresiasi dirinya untuk melakukan minat bakat di luar akademik menggunakan beasiswa ini. Jadi sehingga menurut saya beasiswa pendidikan dari pendidikan, pernyataan yang saya buatkan adalah beasiswa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di daerah Jakarta yang
Sebelumnya ya berarti ya, sebelumnya itu memang menjadi ibu kota gitu, di mana kan juga Jakarta ini menjadi investor terbesar untuk beasiswa, penyebaran beasiswa gitu di Indonesia. Dan beasiswa ini memang sangat amat dibutuhkan untuk mahasiswa terutama dan siswa-siswa. Tidak memungkiri bahwa siswa-siswa itu membutuhkan, tetapi mahasiswa itu lebih membutuhkan karena biaya pendidikan yang kita tahu bahwa di universitas atau kampus-kampus itu biayanya cukup besar. Bahkan negeri pun sekarang setiap prodi atau setiap fakultas dan setiap jurusan itu ada yang udah mengangkat kisaran harga 10 juta lebih, terutama kedokteran, psikolog. Ya, intinya prodi itu memang sangat bermanfaat dan jangkauan kerja atau progres kerjanya bagus. Jadi tidak memungkiri bahwa beasiswa ini bisa membawa mereka menjadi anak yang sukses gitu, anak yang lagi-lagi bisa membangun bangsa ini melalui pendidikan gitu. Dari saya itu cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panelis ketiga yang sudah memberikan pernyataan awal. Seperti yang kita tahu ya, dari ketiga panelis yang sudah memberikan pernyataan tadi cukup beragam, mulai dari Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa kebijakan dari beasiswa ini di Indonesia ini memang harus dievaluasi ya Pak ya, karena tidak merata atau masih ada yang salah target gitu. Kemudian dari pernyataan panelis kedua di mana beasiswa di Indonesia ini mengoptimalkan untuk terus digencar nih anggarannya supaya seluruh anak bangsa ini bisa merasakannya ya Pak ya. Kemudian pernyataan dari panelis ketiga yaitu dari mahasiswa yang merasakan langsung penerimaan biaya pendidikan langsung gitu, menyatakan bahwa dengan adanya beasiswa ini memang menjadikan pendidikan itu menjadi merata ya, jadi seluruhnya itu merasakan yang namanya pendidikan. Baik, untuk sesi pernyataan atau sesi pertama ini, kemudian kita lanjut ke sesi kedua ya, yaitu sesi tanggapan dan respons. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk sesi kedua, yaitu sesi tanggapan dan respons, di mana panelis pertama akan memberikan tanggapannya terkait pernyataan yang telah disampaikan oleh panelis kedua dan ketiga, sama seperti teknis yang telah saya jelaskan di awal tadi ya Pak. Oke, baik, langsung saja dimulai dari panelis pertama untuk memberikan tanggapan terkait pernyataan yang telah disampaikan oleh panelis kedua dan ketiga. Silakan Bapak Amir. Oke, terima kasih. Moderator, mungkin saya ingin menanggapi ya pernyataan dari Pak Basil dan Mbak Rani. Jadi kan mereka berdua menyinggung tentang kesenjangan, dan Mbak Rani itu sangat terbantu lah atas beasiswa yang dikeluarkan pemerintah. Oke, mungkin saya gabung aja jadi satu tanggapannya. Bisa dilihat, bisa disimpulkan kalau pernyataan tersebut itu lebih masuknya ke peluang beasiswa itu tersendiri. Oke, mulai dari kesenjangan. Beasiswa ini emang banyak kebijakan-kebijakan yang masih perlu diketat, karena kan bisa dibilang banyak yang tetap aja walaupun peraturan sudah diketat sedemikian rupa, masih aja ada yang tidak tersaring lah. Banyak-banyak orang yang mampu, istilahnya kalangan menengah ke atas tuh masih bisa mendapatkan beasiswa. Mereka tuh memperlakukan atau menggunakan dengan cara memanipulasi data atau segala macamnya. Akibatnya kalangan menengah ke bawah itu tidak mendapatkan beasiswa yang seharusnya, dan malah tidak dapat, bukan lagi tidak dapat yang seharusnya, malah tidak dapat. Dan untuk Mbak Rani sendiri, mereka merasa terbantu. Oke, peluang beasiswa ini sangat membantu orang-orang yang berkebutuhan, kayak bisa dibilang kalangan menengah ke bawah, karena kan mereka sangat kesulitan mengenai biaya pendidikan, terutama biaya kuliah yang tadi Mbak Rani bilang sangat tinggi dibanding sekolah-sekolah dari dasar, menengah atas. Karena kan kuliah ini kan perguruan tinggi, pasti kan biayanya itu sangat tinggi, mulai dari 10 juta sampai 20 juta. Mungkin kalau kedokteran bisa nyampe ratusan atau 1M mungkin ada. Karena kan bisa dibilang peluang beasiswa yang perlu ditekankan, karena kan
beasiswa ini sangat penting untuk kalangan menengah bawah. Tidak perlu dipungkiri kalau ada kalangan menengah atas tuh tetap masuk di daftar list beasiswa. Mungkin sangat diperhatikan bahwa kebijakan pemerintah perlu diketat juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya terkait pernyataan yang dibanggakan oleh Pak Student 3. Silakan Bapak Yasil untuk memberikan tanggapan terkait pernyataan yang telah disampaikan oleh panelis pertama dan kedua, juga memberikan respons terkait tanggapan yang telah disampaikan oleh panelis pertama tadi. Iya, baik, terima kasih kepada moderator Mbak Putri. Saya izin menanggapi pernyataan dari Pak Amir ya, selaku Kepala Dinas Pendidikan, yang dimana beliau menyinggung seperti yang kita ketahui kan, beliau ini kan menjabat sebagai Kepala Dinas itu yang di salah satu kota terbesar di Indonesia, yang dimana namanya kota besar itu memiliki kompleks permasalahan yang lebih cenderung tinggi dibanding daerah lain yang mungkin tingkat kemodernan itu enggak sebagus Jakarta. Ya, untuk tadi Pak Amir menyinggung Pak Heru ya untuk mengepres dana anggaran dana itu yang KJMU itu, ya saya setuju tuh mengapa demikian, karena ketika kita ingin atau hendak membuat atau memutuskan sesuatu itu harusnya didiskusikan bersama-sama, bukanlah dilakukan secara otodidak atau secara sendiri tuh. Karena kalau misalkan mengambil keputusan secara sepihak itu ya akan menjadi bersifat otoriter, dan wajar jikalau masyarakat kita khususnya di Jakarta itu protes mengapa harga ini, dana KJMU ini turun dari yang sudah ditetapkan. Lalu terkait anggaran-anggaran ya Bapak ya, yang di Jakarta sendiri tuh kayak masih belum begitu banyak ya yang harus ini. Ya tentu saya sih berharap kedepannya Bapak Amir bisa mengajak kepada kami itu yang berfokus terhadap beasiswa itu untuk melakukan diskusi nih, bagaimana cara melakukan atau mengoptimalkan pemberian beasiswa ini kepada orang-orang yang dibutuhkan. Ya, kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui Bapak kan masih banyak itu ya. Kalau saya sendiri melihat anak-anak ataupun orang-orang yang mungkin masih berusia sekolah itu masih prihatin gitu, mengapa mereka tuh belum merasakan manisnya pendidikan. Ya, saya berharap atau kami berharap ya tidak ingin melihat anak-anak itu ataupun yang bersumuran itu ya terlantar di jalanan, ngamen dan lain sebagainya. Lalu Bapak terkait tadi itu Bapak menyebutkan KIPK dan KJMU ya, yang dimana KIPK sendiri kan merupakan dana beasiswa nasional ya, yang mana tentu uang yang diberikan itu tentu sangat besar. Dan juga yang seperti yang telah dipaparkan tadi itu ya bagi mahasiswa atau siswa yang ingin mendapatkan KIPK itu harusnya benar-benar selektif nih memilih, atau bukan memilih ya, lebih ke menyeleksi yang benar-benar dan jangan sampai terulangi lagi di kemudian hari. Untuk ada penerobosan dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan di sini, yang berbuat jahat lah ya. Lalu untuk KJMU kami masih berpikiran ya Pak, dan masih bertanya-tanya, dalam satu keluarga itu jikalau ada saudaranya yang memiliki kendaraan, entah itu kayak
mungkin kalau di Jakarta kalau memiliki motor itu udah hal yang lumrah ya Pak ya. Dan juga kalau misalkan memiliki mobil itu di Jakarta nggak semua warga memilikinya walaupun satu mobil. Yang paling banyak kan ini ya, seperti yang kita lihat di jalanan banyak itu apa, motor-motor yang lalu lalang. Nah itu jikalau si salah satu anak dari kepala keluarga ini memiliki mobil, tapi tapi di dalam suatu keluarga itu sendiri bisa dibilang kekurangan lah dalam hal ekonomi, tetapi ketika dia mendaftarkan diri ke JMO itu karena ada mungkin abangnya atau siapa tuh ada mobil itu, jadi membuat harga UKT itu melambung tinggi, nggak sesuai dengan ini. Padahal secara misalkan harga per semesternya 4 juta itu, tapi secara pendapatan per bulannya tuh bisa jadi itu 500 per bulan. Itu kan belum tentu biaya makan dan lain sebagainya Pak. Itu saya masih heran mengapa barang yang dimiliki oleh salah satu anak dari keluarga itu bisa dihitung untuk apa ya, dianggap sebagai orang mampu, padahal itu memiliki anak yang bukan dari seorang bapaknya ataupun ibunya gitu Pak. Itu supaya yang kami masih tanyakan mengapa demikian. Lalu saya izin menanggapi pernyataannya Mbak Rani yang selaku penerima beasiswa di UNJ ya. Kami setuju bahwasanya beasiswa itu sangatlah membantu bagi mahasiswa yang bisa dibilang kurang dari memiliki kekurangan ekonomi. Nah, yang tentu kami berharap ya seperti yang sudah saya lontarkan tadi di pernyataan, jadikan beasiswa ini tuh menjadi pemicu atau pemacu untuk individu itu untuk meraih impian kembali. Jangan sampai kepercayaan yang telah kami percaya kepada kalian yang selaku penerima ini, jangan kalian sia-siakan. Jikalau kalian sia-siakan itu, sama saja kalian itu sudah membohongi kami ataupun mengecewakan. Dan juga kami berharap dengan adanya ini bisa dibilang kalian tuh sudah membantu orang tua kalian untuk mempres UKT yang kalian bayar itu selama semester itu. Dan juga yang Barani katakan tuh yang tentang ketidakmerataan pendidikan itu, ya tentu kami yang selaku orang-orang yang bisa bilang ahli di dalam hal pendidikan ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyeramakan kondisi yang ada di Indonesia ini. Lalu saya ingin merespon atas anggapan Pak Amir terhadap saya yang terkait adanya kesenjangan dan kualitas pendidikan yang kurang baik ya. Ya saya berharap kita dalam waktu dekat ini Pak ya bisa melakukan pertemuan diskusi yang jauh lebih intens bagaimana ya supaya pendidikan Indonesia ini semakin maju. Dan kalau soalnya zaman sekarang ini tolak ukur pendidik negara maju itu bisa dibilang dilihat dari pendidikannya, kan seperti yang kita ketahui ya, kayak sejarah Jepang di mana bom Hiroshima dan Nagasaki. Bom itu kan yang Kaisar Jepang tanyakan tuh jumlah gurunya, dari mana kan memiliki 10 guru aja itu ya membuat mereka was-was. Dan juga si Kaisarnya pintar untuk membuat 10 guru ini bisa membuat sebuah negeri Jepang ini sebagai negeri yang maju yang seperti yang kita
bidang kami itu. Baik, untuk yang seperti yang telah Bapak Amir katakan terkait peluang-peluang itu ya, mungkin ini Pak, kami kayak masih apa ya, ada yang sesuatu yang ganjil Pak terkait beasiswa ini, yang dimana kan Bapak kan dari Jakarta ya, dimana Kepala Dinas Pendidikan yang dahulu di tahun 2010-an itu ada sebuah namanya beasiswa itu KJP Pak, yang dimana dahulu tuh KJP itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bisa dibilang berprestasi, tetapi lambat laun tuh kata akronim Kartu Jakarta Pintar itu tidak diperuntukkan untuk anak-anak pintar Pak, melainkan anak-anak yang berkebutuhan itu, maksudnya berkebutuhan yang kekurangan ini Pak ya. Nah, kami merasa anak atau siswa atau mahasiswa ini yang memiliki prestasi itu layak juga diberikan beasiswa, karena dia dilayakkan karena mereka mempunyai prestasi yang dimana prestasi yang mereka raih itu haruslah kita hargai semua, supaya dengan penghargaan dari kitanya ke mereka itu, mereka kayak makin melecut untuk berprestasi lagi, dan kita yang tentu yang jadi pemberinya itu kayak semakin senang dong, karena kita sudah berkontribusi besar kepada kehidupan manusia yang dari mana yang dari keterpurukan menjadi kemajuan. Begitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Basil selaku panelis kedua yang telah memberikan tanggapan juga respons. Kemudian beralih ke panelis ketiga, yaitu ada Mbak Isani selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang langsung menerima bantuan beasiswa nih, untuk memberikan tanggapan dari panelis pertama dan kedua, juga merespons tanggapan dari panelis pertama dan kedua. Silakan Mbak Ani. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Putri atas waktunya. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap tanggapan dari pernyataan dari panelis pertama terlebih dahulu. Jadi kan tadi bahwa Bapak Amir selaku Dinas Pendidikan ini membahas tentang peluang dan kebijakan beasiswa di Indonesia ini kan. Nah, menurut saya berpendapat yang sama juga kepada Bapak Amir terkait dengan seleksi yang harus diperketat. Terus selain itu juga di mana memang beasiswa ini lagi-lagi mungkin Bapak selaku Dinas Pendidikan harus banyak mempertimbangkan terkait penyebarannya gitu. Selain itu juga sebenarnya saya mau gabung tanggapannya, cuman kita fokuskan dulu bagaimana terkait yang Bapak Amir bicarakan tadi. Jadi memang seleksi ini perlu diperketat, bukan diperketat dengan cara memotong begitu saja seperti yang waktu dilakukan oleh PJHU. Mungkin kan jangkauan Bapak Amir dengan PJHU ini bisa dibilang dekat ya Pak. Jadi mungkin tanpa perantara pun Bapak dan PJHU ini bisa untuk mendiskusikan secara langsung di waktu yang cepat pula. Dan Bapak Amir juga sempat menyinggung berita huru hara yang belum lama terjadi, yaitu terkait dengan permasalahan KJPU yang tiba-tiba PJHU itu mengubah kebijakannya. Dan itu saya sebagai mahasiswa juga mendapatkan banyak berita, bahkan dari orang-orang terdekat saya sendiri, teman-teman saya sendiri, bahwa memang kebijakan PJHU ini benar-benar dilakukan secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba, bahkan progresnya itu mahasiswa pun tidak tahu gitu. Mahasiswa benar-benar dibuat kaget. Terus siswa-siswa pun yang kalau siswa-siswa itu kan KJP ya, kalau di kuliah itu KJPU, itu benar-benar banyak sekali orang tua yang berdampak. Orang tua yang tadinya hanya sekedar ya udah anaknya tahu tentang KJP itu cair aja. Orang tua kan tahu yang seperti itu. Lalu mereka mungkin memikirkan pengurusan KJP dan KJPU itu per semester, yang dimana kebijakan ini memang sudah kesepakatan dari awal kan. Tetapi saat berita kebijakan PJHU ini naik gitu, orang tua pun ikut turun tangan di Twitter, di sosial media manapun itu ramai. Bahkan saya pun ketika mendengar kabar itu benar-benar dari manapun datang gitu, dari teman saya yang tiba-tiba curhat,
bahwa beasiswa ini dicabut, bahwa beasiswa ini mendapat kendala entah dari mana-mana yang melalui tingkatan kemiskinan. Dari tingkat kemiskinan apabila dia mendapat di bawah 4 itu masih diterima, tapi kalau misalkan di atas 4 itu sudah diblokir gitu. Sampai akhirnya yang saya tahu bahwa kebijakan PJ Heru ini diberantas total oleh gerakan mahasiswa yang cuma dilakukan 1-2 hari setahu saya. Jadi mahasiswa itu dengan bantuan koordinator KJMU di kampus, setiap kampus itu menyuarakan terkait masalah tersebut karena banyaknya guncangan mungkin yang mereka sangat diserbu, apalagi pihak P4OP yang berhubungan langsung dengan dinas pendidikan itu mereka sosmednya diserang atau bahkan hampir mau melakukan demo gitu. Jadi menurut saya saat itu orang tua ada yang hampir sampai mengeluh, sampai nangis, bahkan ada yang sampai mau turun tangan ke pemerintah langsung. Bahkan bayangin kita sebagai anak, sebagai anak yang merasakan lagi di posisi pendidikan, mendengar kabar itu, mendengar kabar teman-teman saya seperti itu, apalagi saya tahu kondisi teman saya memang membutuhkan. Di situ saya benar-benar merasa langsung empati, langsung merasakan posisi seperti mereka yang memang membutuhkan biaya, tetapi ternyata diputus secara sepihak oleh pihak PJ Heru tersebut. Dan makanya saya berharap dengan tanggapan saya kepada Bapak Amir selaku Dinas Pendidikan, seleksi ini dilakukan secara efisiensi, transparan, dan bijak. Jadi bukan hanya sekedar memandang mahasiswa itu mempunyai rumah besar terus mampu, atau mempunyai kendaraan banyak terus mampu, tapi kita harus tahu seluk-beluknya. Apakah di rumah itu dia tinggal beberapa kakak, jadi kan satu rumah rame-rame gitu. Terus apakah kendaraan itu memang milik pribadi, mungkin bisa dicek secara lebih dalam gitu. Tetapi memang kebijakan ini lagi-lagi belum terjalan karena hal tersebut juga membutuhkan waktu dan tim yang cukup banyak gitu. Tetapi saya dengar juga di pihak KJMU sekarang kemarin penyelidikannya sudah membuat tim. Per tim itu tiba-tiba didatangin ke rumah, jadi kayak ada penyelidikan tiba-tiba dan tidak tiba-tiba. Dan menurut saya itu adalah kebijakan yang mulai berubah dari sekian waktu ke waktu, dan itu kebijakan yang menurut saya setelah ada masalah itu menjadi lebih baik gitu. Dinas pendidikan itu benar-benar merubah soal segala tenaga kerjanya, segala jobnya. Ibaratnya tim-tim ini bekerja langsung dari kelurahan ada, dari RT ada, dari kecamatan ada, jadi semuanya tuh gerak. Dan itu menurut saya lagi-lagi yang memang aparat dan pemerintah itu yang memang harus bergerak untuk mendukung bagaimana kebijakan implementasi beasiswa ini di Indonesia gitu. Nah, saya juga ingin menanggapi tanggapan dari panelis kedua, bahwa Bapak Basel tadi membahas sedikit tentang beliau kan dari perusahaan swasta ya, perusahaan swasta yang dimana bernaung juga atau mewadahi beasiswa pendidikan di Indonesia. Nah, beliau juga membahas tentang KJMU, KIPK ini. Jadi sebagai mahasiswa saya juga mengetahui tentang dua beasiswa tersebut dan bagaimana rencananya berkembang secara nasional dan secara daerah. Dan menurut saya peluang KIPK dan KJMU itu sama, tetapi mungkin KIPK ini naungannya memang lebih besar ya, lebih besar dan penerimanya lebih banyak. Tetapi tidak memungkiri bahwa penerima KJMU di kampus UNJ itu juga lebih banyak gitu. Jadi ibaratnya 50-50 lah. Jadi penerima beasiswa dari KIPK secara nasional banyak, tapi penerima KJMU dari suatu daerah itu juga banyak. Jadi kita tuh 50-50. Dan lagi-lagi tanggapan saya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kepada Bapak Basil selaku dari yayasan perusahaan swasta, saya sangat mengapresiasi seluruh aparat dan seluruh pemerintah terkait dengan penaungan tentang beasiswa ini, untuk selalu bekerja sama dan selalu berusaha mempersiapkan dan memberikan yang terbaik terhadap pendidikan yang merata di Indonesia. Nah, selain itu juga saya ingin memberikan respon kepada tanggapan panelis kedua terkait tadi beliau membahas tentang pendidikan merata juga ya. Dan KIPK KJMU dari tanggapan itu, respon saya sangat setuju dengan seluruh gagasan yang ditetapkan oleh pemerintah swasta seperti yayasan personal tersebut, bahwa jarang sekarang pihak swasta yang melakukan atau mau menaungi beasiswa, padahal ibaratnya perkembangan atau prospek perusahaannya itu bagus. Bahkan sampai banyak sekali sekarang organisasi yang berusaha untuk
memberikan proposal, ibarat proposal permintaan untuk beasiswa tetapi ditolak begitu saja mentah-mentah. Tetapi Yayasan Super Semar ini dengan lapang dada atau dengan legowo gitu mencoba untuk yaudah saya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan bantuan beasiswa ini, sehingga betul kata Bapak Basil juga mahasiswa pun menjadi semangat dalam menjalani pendidikan, dan apapun kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemerintah selaku dunia pendidikan atau pihak swasta, mungkin saya sebagai mahasiswa dan teman-teman saya berusaha untuk menjaga kepercayaan itu, dan lagi-lagi pendidikan itu juga masih butuh pendorong dan pendukung dari pihak manapun, walaupun sebenarnya pihak pendidikan ini memang lagi-lagi dukungan utamanya adalah orang tua, tetapi pihak lain pun dibutuhkan gitu dari berbagai pihak, sehingga kita mahasiswa akan selalu berkomitmen dan selalu bekerja sama kepada pihak swasta maupun pihak negeri dan pemerintah untuk menjaga terus perkembangan Indonesia melalui beasiswa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Israni selaku panelis ketiga yang telah memberikan tanggapan juga respons yang telah disampaikan oleh panelis pertama dan kedua. Selanjutnya yang terakhir Bapak Amir Kusuma selaku panelis pertama yang akan memberikan respons terkait tanggapan dari panelis kedua dan ketiga. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Di sini saya ingin merespon dari Pak Basil dulu ya. Mungkin saya setuju atas tanggapannya mengenai kebijakan seleksi beasiswa yang mengenai kesenjangan di mana perlu banyak yang diperketat atau dievaluasi. Perlu kita ketahui yang tadi yang Bapak Basil bilang tentang mahasiswa berprestasi harusnya juga ikut di seleksi, mungkin saya setuju, tapi mungkin kita harus dilihat beberapa kemungkinan, karena kan walaupun mahasiswa itu berprestasi atau siswa itu berprestasi, kalau mereka mampu dalam segi ekonomi, pendidikan segala macamnya, tidak mungkin kita memberikan bantuan finansial atau aset apapun dari pemerintah ini, karena kan bisa dibilang menurut pandangan Dinas Pendidikan ini beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa prestasi dan juga mahasiswa kalangan menengah ke bawah. Karena kan walaupun mahasiswa dan siswa itu berprestasi, tapi kalau mampu pun menurut saya bukan percuma juga sih, istilahnya kita memoles emas yang sudah jadi. Jadi kita harus memoles emas yang belum jadilah, masih bongkahan emas. Jadi itu yang perlu kita catat. Dan mengenai keluarga yang istilahnya kurang mampu berekonomi tapi mempunyai aset banyak, tetapi dia tidak mendapatkan beasiswa, mungkin itu saya setuju. Karena kan bisa dibilang keluarga itu bisa dibilang kalangan menengah, bisa dibilang miskin kagak, kaya kagak. Nah itu merupakan keluarga yang paling sulit menerima beasiswa, karena kan dikatakan kaya juga enggak, dikatakan miskin juga enggak, tapi membutuhkan ekonomi dalam keluarganya, tapi asetnya banyak. Bisa dibilang itu kalangan yang benar-benar sulit untuk mendapatkan beasiswa, dan sulit dikatakan kalau bahwa mereka itu mampu untuk menempuh pendidikan yang selanjutnya. Karena kan bisa dibilang keluarga ini tuh keluarga nasionalis ya, di tempat di kekayaan dan di tempat di kemiskinan. Tetapi bisa kita seleksi juga untuk keluarga menengah ini, keluarga yang bisa dibilang kita bilang mampu atau enggak, tapi bisa kita seleksi untuk ikut beasiswa maupun KJMO atau KIPK. Nanti kita perketat atau kita datangi saja, kita lihat jumlah keluarganya segala macam, aset yang mereka punya, apakah mereka emang benar pantas atau enggak.
Untuk Mbak Rani sendiri mungkin saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya untuk Dinas Pendidikan dan pemerintah atas beasiswanya yang diberikan ke Mbak Rani ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk mengenai kebijakannya tentang LDO. Oke, mungkin saya setuju ya tentang mengenai PJ Heru yang tiba-tiba melakukan pemotongan anggaran atau apapun lah, itu membuat kerusuhan terutama kalangan orang tua. Mungkin saya setuju, tetapi mungkin patut kita pungkiri kalau PJ Heru itu orang yang ditunjuk, jadi tidak tahu pasti seluk-beluk dari beasiswa tersebut. Jadi mungkin kami dari satu perwakilan Dinas Pendidikan Jakarta mungkin mohon maaf kepada Rani dan teman-teman, tetapi jalan yang ditempuh oleh PJ Heru nggak ada salahnya juga, cuman salahnya tiba-tiba melakukan pemotongan. Harusnya kan didiskusikan terus secara terbuka mengenai pemotongan tersebut, karena kan mungkin PJ Heru melihat bahwa banyak target atau uang atau anggaran yang dikeluarkan KJMU ini tuh tidak tepat sasaran, mungkin karena saking kesalnya atau saking emosionalnya, karena dan juga dia baru ditunjuk juga, mungkin kaget juga, akhirnya langsung memutuskan kebijakan pemotongan anggaran. Mungkin harus didiskusin oleh orang tua, mahasiswa, dan hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa KJMU tersebut. Oke, dan mengenai ini ya, penyelidikan ke menyeluruh di keluarga tertentu, itu mungkin ada ya, sebenarnya sudah cukup lama ada dari sebelum-sebelumnya, karena kan KJP dan KJMU ini kan udah cukup lama ada ya, dari semenjak Pak Anies menjabat menjadi gubernur. Tetapi semakin lama semakin kesini penyelidikan ini diturunkan, atau istilahnya kami tuh percaya kalau yang daftar tuh benar-benar orang yang membutuhkan. Tetapi makin kesini akhirnya tetap malah banyak yang lolos dan mengecewakan kami, dan akhirnya itu yang membuat kita tiba-tiba memutuskan untuk memotong anggaran dan mengembalikan kebijakan penyelidikan secara menyeluruh untuk keluarga yang mendapatkan beasiswa. Dan itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Amir selaku Kepala Kepala yang telah memberikan responsnya. Baik, untuk sesi kedua yaitu tanggapan dan respon telah selesai, maka kami akan lanjut ke sesi ketiga ya, yaitu closing statement. Baik, langsung kita mulai saja untuk sesi terakhir yaitu closing statement, di mana para panelis ini nanti akan memberikan masing-masing closing statementnya, dimulai dari panelis pertama yaitu Bapak Amir selaku Kepala Dinas Pendidikan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya sedikit aja ya. Mudah-mudahan beasiswa di Indonesia ini digunakan yang sangat baik oleh siswa dan mahasiswa yang ada, dan kami para pemerintahan dan pihak swasta akan bekerja sama untuk mengembangkan beasiswa yang lebih untuk menciptakan peluang di mana keluarga-keluarga yang menengah ke bawah tuh pasti mendapatkan pendidikan yang sepantasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Amir. Selanjutnya Bapak Basil. Closing statement. Baik, terima kasih moderator untuk closing statement yang akan saya sampaikan. Semoga kami yang selaku penyelenggara dari beasiswa ini akan benar-benar selektif lagi untuk memilih orang-orang yang mana yang lebih layak untuk dibutuhkan. Dan kami berharap kepada kalian yang membutuhkan beasiswa ini, kalian daftar saja atau ikut persyaratannya. Semoga persyaratan yang mungkin yang kalian rasakan itu
rasanya cukup sulit atau rumit untuk digapai atau menjadi peserta beasiswa, insya Allah kedepannya akan kami lebih ringankan seleksinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Basil. Selanjutnya Mbak Isani untuk memberikan closing statement. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Putri. Di sini saya izin memberikan closing statement. Saya sebagai mahasiswa, saya juga berharap dan saya akan menjaga kepercayaan pada pihak penaung beasiswa dan mewadahi beasiswa pendidikan di Indonesia untuk selalu berkomitmen kepada kami mahasiswa dan siswa-siswa di luar sana agar selalu memperusahakan beasiswa ini agar pendidikan lagi-lagi terus berkembang dan banyak rakyat Indonesia yang tidak merasa terkalahkan atau merasa terbelakangi karena dengan faktor ekonomi, dan semoga yang menerima pun sadar akan bantuan ini untuk pendidikan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rani. Dari ketiga panelis kita sudah memberikan closing statement. Sini saya akan memberikan kesimpulan dari topik-topik atau diskusi-diskusi kita dari sesi pertama sampai sesi terakhir tadi, di mana terkait permasalahan-permasalahan yang muncul ya tentang tantangan kebijakan dalam implementasi beasiswa ini huru hara. Meskipun banyak sekali permasalahannya, entah itu dari target yang tidak sesuai, kemudian anggaran yang terlalu besar, atau keputusan yang sebelah pihak gitu, diputuskan secara sebelah pihak. Di dalam permasalahan itu pastinya lembaga-lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, atau bahkan koordinator dari beasiswa swasta itu juga ternyata terus berupaya untuk mencari solusi bagaimana masalah-masalah tersebut itu dapat teratasi dengan adanya tadi saran dari mahasiswanya langsung ya, panelis ketiga, di mana dengan adanya seleksi yang lebih ketat, survei kediaman atau kepemilikan pribadi, dan dari kepala dinas pendidikannya pun sudah menyampaikan akan terus meningkatkan kinerja dinas pendidikannya untuk lebih baik lagi. Sekiranya seperti itu ya kesimpulan yang saya sampaikan. Baik, tidak terasa sudah berakhir mencapai ujung acara nih diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada ketiga panelis, Bapak Basil, Bapak Amir, dan Mbak Lisani. Saya Bunda Grafiani selaku moderator pada diskusi hari ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.